Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari kelas 6A NIM 1906411000015. Dalam video kali ini saya akan mereview artikel pada mata kuliah Inquiry dalam IPA. Pada pertama ini saya akan menjelaskan tentang identitas artikel yang saya pilih. Judul artikel yang saya pilih adalah penerapan pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan keanalisan siswa. Dari penulis yang bernama Eli Ernawati, Rita Sugiarto, dan Rian Febrianto. Artikel yang saya pilih ini diterbitkan pada tahun 2018. Volume nomor dan halaman yakni volume 1 nomor 2 halaman 213 sampai 220. Nama jurnal yaitu Journal of Nature Science and Integration. Akses jurnal bisa diakses pada http://journal.winsuska.ac.id. Selanjutnya pada bagian abstrak, pada artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peningkatan keterampilan keanalisan siswa sebagai akibat dari penerapan pembelajaran inquiry terbimbing. Selanjutnya pendahuluan yang pertama yakni ilmu fisika merupakan ilmu yang syarat dengan konsep-konsep dari konsep sederhana hingga konsep yang lebih kompleks. Yang kedua, inquiry merupakan suatu model pembelajaran yang dimana digunakan dalam pembelajaran fisika maupun pembelajaran IPA yang lainnya yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan atau mencari pengetahuan atau informasi dalam mempelajari suatu gejala. Yang ketiga, tujuan dari model pembelajaran inquiry ini untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual dan keterampilan yang dimiliki lainnya. Yang keempat, pembelajaran ini melatih keterampilan keanalisan siswa, akan menghasilkan siswa yang mampu memahami konsep, menyelesaikan masalah, dan kegiatan ilmiah yang lain, serta mampu memberikan siswa untuk belajar sendiri dengan efektif dan efisien. Yang kelima, inquiry terbimbing ini merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola pembelajaran kelas. Pembelajaran inquiry terbimbing ini juga merupakan pembelajaran kelompok yang dimana siswa diberi kesempurnaan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain. Selanjutnya yang keenam, penelitian ini pernah dilakukan oleh Yuania Rita pada tahun 2014 dan membuktikan bahwa inquiry terbimbing mampu meningkatkan keterampilan keanalisan siswa, yang menunjukkan bahwa secara kualitas proses pembelajaran ini menjadi lebih menarik dengan adanya kerjasama dan interaksi antar siswa. Selanjutnya, metodologi. Metode pada penelitian kali ini yaitu pre-eksperimental atau pra-eksperimen dengan desain one group pre-test post-test design. Selanjutnya, instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini yakni menggunakan yang pertama tes keterampilan keanalisan dalam bentuk pilihan ganda yang di dalamnya terdapat materi pembiasan cahaya. Instrumen yang kedua yang digunakan yakni angket respon siswa tentang pelaksanaan pembelajaran. Instrumen ketiga yang digunakan yakni lembar observasi. Kemudian untuk sampel yang digunakan yakni kelas 8 yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian kali ini, diperoleh hasil sebagai berikut. Kegiatan untuk meningkatkan keterampilan keanalisan menghasilkan pembelajaran inquiry yang diberikan pada siswa SMP. Pada siswa SMP ini yang diberikan adalah inquiry terbimbing atau guided inquiry dengan penerapan pembelajaran inquiry terbimbing yang dapat diharapkan dapat meningkatkan keterampilan keanalisan pada siswa. Aktivitas guru menghasilkan siswa diberi kesempurnaan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain, serta memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kelompoknya.
Untuk aktivitas siswa, guru memberikan proses bimbingan berupa pertanyaan-pertanyaan atau melalui lembar kerja siswa yang terstruktur hingga siswa dapat memahami konsep. Produk yang dihasilkan yakni memberikan sejumlah pengalaman kepada siswa untuk mengerti dan membimbing intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Catatan pentingnya yakni menghasilkan siswa yang mampu memahami konsep, menyelesaikan masalah dan kegiatan ilmiah yang lain, serta mampu belajar sendiri dengan efektif dan efisien. Kesimpulan pada penelitian kali ini yakni pembelajaran inquiry terbimbing dengan secara signifikan dapat lebih meningkatkan keterampilan generasi siswa. Pada umumnya, siswa memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran inquiry terbimbing pada konsep pembiasan cahaya. Kedua, terdapat interaksi model pembelajaran inquiry dan konvensional dengan tingkat kreativitas terhadap keterampilan generasi siswa. Selanjutnya, penerapan model inquiry terbimbing akan lebih maksimal apabila dilaksanakan dengan jam pelajaran yang memadai. Perlu adanya kajian LKS atau lembar kerja siswa lebih lanjut dalam mengembangkan indikator keterampilan generasi siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing dengan metode observasi atau pengamatan perlu dibiasakan agar siswa mampu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan generasi secara optimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari artikel. Kelebihan dari artikel yang saya review ini sudah memaparkan secara jelas mulai dari pendahuluan hingga latar belakang penelitian tentang penerapan pembelajaran inquiry terbimbing. Sedangkan kekurangannya yakni belum ditampilkan atau belum dipaparkan mengenai skor hasil dari tes keterampilan generasi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.